kita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ada yang menganggap bahkan menganggap Kristen Ortodoks itu sebagai konotasinya negatif dan sebagainya. Misalnya ini bukannya sekte tertentu ya. Jadi nuansanya itu kalau Kristen Ortodoks itu hanya sekte-sekte buatan dan sebagainya. Banyak yang beranggapan seperti itu. Bahkan mengadakan tangan, bagaimana berlutut. Itu Tuhan kita Yesus Kristus ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa pun mengadakan tangan dia. Dan berlutut juga. Dan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim ataupun saudara-saudara kita umat Yahudi. Mereka melakukan hal yang sama juga. Bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Minggu pagi itu saya mengunjungi Gereja Ortodoks Rusia Santo Thomas di wilayah Jakarta Selatan. Saya bertemu pimpinan Gereja Ortodoks Rusia Santo Thomas, Romo Boris Setiawan, untuk melihat lebih dekat ibadah liturgi Kristen Ortodoks. Halo Romo, selamat pagi. Pagi. Sehat Romo? Sehat. Hari ini ada ibadah liturgi Romo ya? Liturgi betul. Nah, hari ini kita berada teman sebelum masuk saya mau ada untuk ini. Jadi kalau memang ada seorang perempuan yang atau cewek yang mau masuk, kita ada siapkan untuk kerudung. Jadi kerudung itu kita pakai bagi yang cewek kita pakai. Terus sebagai yang kain ini adalah digunakan untuk sebagai seorang cewek yang tidak memakai rok ya, rok atau baju yang terlalu pendek ya kita kasih kain supaya ditutup. Mungkin masih banyak yang bertanya, apa yang membedakan Kristen Ortodoks dengan Kristen Katolik? Sejarah mencatat dulu hanya ada satu gereja di dunia. Namun akhirnya terbelah menjadi dua, yakni Kristen Katolik Roma dan Kristen Katolik Ortodoks. Perpecahan ini disebut skisma akbar, yakni pecahnya gereja yang disebabkan persoalan yang kompleks, mulai dari doktrin tertentu, teologi, linguistik, politik hingga geografis. Di dunia, saat ini ada lebih dari 200 juta jiwa yang menganut Kristen Ortodoks, dengan penganut terbesarnya berada di Rusia. Sementara di Indonesia, pemeluk Kristen Ortodoks terbilang sedikit, hanya berkisar 1.000 hingga 3.000 orang. Tak heran jika jumlah gereja Ortodoks di Indonesia masih terbatas. Setidaknya hanya ada di 15 kota di Indonesia. Romo, terima kasih waktunya untuk diwawancara sama kita di Kumparan. Romo, boleh cerita secara umum, secara garis besarnya saja, bagaimana Kristen Ortodoks itu masuk ke Indonesia? Ya mungkin ya secara umumnya gereja Ortodoks masuk Indonesia itu pertama itu tahun 88, ya 1988 ya. Waktu itu dibawa oleh seorang anak muda yang kebetulan beliau belajar di Korea. Dari Korea beliau ditabis untuk menjadi seorang romo dan diakon. Pada waktu itu langsung dia menuju ke Indonesia. Nah di Indonesia itu dia memulainya tahun 1988 di daerah Jawa Tengah. Daerah itu namanya Solo. Jadi mulainya pertama itu di situ. Jadi keyakinan Ortodoks di Indonesia itu pertama kali mungkin lahir bisa dibilang itu adalah di kota Solo. Di Solo. Seiring dengan berjalan waktu, pada akhirnya sampai ke beberapa kota termasuk Jakarta gitu. Ya, termasuk kemudian dari Solo mulai berkembang terus sampai ke Jakarta. Dari Jakarta kemudian baru berkembang ke berbagai pulau-pulau di seluruh Indonesia. Jadi perkembangannya seperti itu sih, singkatnya seperti itu perkembangannya. Hikmat, tegak, waspadalah. Mari kita menyembah.
Umat Ortodoks memiliki cara beribadah yang berbeda dengan umat Kristen Katolik. Setiap perempuan yang beribadah di gereja Ortodoks diharuskan memakai penutup kepala. Barisan antara pria dan wanita di gereja ini juga harus dipisah. Di sisi kiri diisi oleh wanita, sementara pria berada di sisi kanan. Saat berdoa, umat di gereja Ortodoks juga bersujud, layaknya sholat pada umat Muslim. Romo, kalau masyarakat mayoritas orang awam melihat cara beribadah Ortodoks, kalau dilihat ada yang kemiripan dengan ibadah yang dilakukan oleh umat Muslim. Ya. Misalnya menadah tangan, tadi juga ada menadah tangan, lalu pakai penutup kepala gitu. Bagaimana Romo menjelaskan ini? Sebenarnya kita Ortodoks itu adalah melakukannya sama dengan tradisi zaman dahulu. Jadi kita harus melihat sejarahnya zaman dahulu ya. Dari zaman dahulu itu agama Semitik itu, yaitu antara Kristen Ortodoks, Yahudi dan Islam, itu mereka mempunyai kemiripan-kemiripan dalam hal ibadah. Mereka mempunyai kemiripan. Jadi yang memakai kerudung itu sebenarnya, yang pakai cadar itu pun sebenarnya bukan Islam saja. Yahudi dan Kristen itu Ortodoks itu juga memakai kerudung dan memakai cadar sama. Mereka memakai. Kenapa? Karena memang agama Semitik dia akan mempunyai tradisi-tradisi yang seperti itu. Bahkan mengadakan tangan, bagaimana berlutut. Itu Tuhan kita Yesus Kristus ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa pun mengadakan tangan dia dan berlutut juga. Dan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim ataupun saudara-saudara kita umat Yahudi. Dan bahkan kita ketika berdoa untuk harian, kita juga ada yang namanya sujud sampai kepala menyentuh ke tanah atau menyentuh ke lantai. Berarti sujudnya sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita Muslim dan saudara kita umat Yahudi. Mereka melakukan hal yang sama juga. Jadi sebenarnya apakah kita meniru ataupun sebenarnya enggak, itu tradisi mereka kita sama-sama melakukan. Pada waktu itu kita sama-sama melakukan hal yang sama, apa yang dilakukan oleh Yahudi, kemudian apa yang dilakukan oleh Ortodoks, kemudian apa yang dilakukan oleh Muslim. Jadi sama. Perbedaan yang mencolok lainnya terlihat saat penganut Kristen Ortodoks tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Umat Ortodoks merayakan Natal setiap tanggal 7 Januari. Ini dikarenakan Kristen Ortodoks memakai sistem penanggalan Julius, yakni penanggalan lama yang mengikuti tahun matahari. Penanggalan itu ditinggalkan sebagian besar komunitas di Eropa, termasuk Katolik Roma yang kini beralih ke Masehi. Mengimani Ortodoks punya tantangan tersendiri. Pertanyaan hingga pertentangan di lingkungan sehari-hari kerap dijumpai. Saya bertemu dengan Andreas Daryl Silitonga. Pemuda berusia 20 tahun ini sudah 5 tahun menganut Kristen Ortodoks. Sebelumnya Andreas mengimani Kristen Protestan. Perpindahannya ke Ortodoks sempat ditentang oleh keluarga, khususnya sang ibu. Oke Andreas, bisa diceritakan pertama kali Andreas bukan penganut Kristen Ortodoks, tapi Protestan. Kenapa pada akhirnya memilih menganut Ortodoks dan meninggalkan Protestan? Kurang lebih hampir 5 tahun yang lalu itu aku merasa ada kekosongan dalam hati gitu, kekosongan iman. Aku merasa aku menjadi Kristen karena kedua orang tuaku Kristen gitu. Jadi Kristen secara akta kelahiran, secara KTP dan sebagainya. Namun aku nggak tahu apa yang sebenarnya aku imani itu. Aku nggak tahu siapa yang aku sembah, aku nggak tahu siapa yang harus aku kasihi sebagai Tuhan Allahku. Kemudian aku berusaha mencari iman, ya. Dan aku ketika scrolling di internet, di YouTube dan sebagainya, belajar sejarah juga ya, karena aku juga pegiat sejarah juga. Aku menemukan suatu bentuk kekristenan yang kurang dikenal di kalangan kekristenan Barat ya, seperti Indonesia, karena kita kan lebih kenalnya Katolik Roma dan Protestantisme gitu. Aku menemukan bahwa kekristenan itu tidak lahir di Eropa, tidak lahir di Amerika, tidak lahir di bahkan Indonesia atau bahkan dimanapun, tapi lahirnya di Yerusalem, di Syria, di Antioquia, di Kapadokia, di Turki, di Alexandria, di Mesir. Aku akhirnya menemukan bahwa ternyata sejarah kekristenan itu sangat kaya dan lebih kaya dan bisa ditelusuri lebih lanjut gitu, lebih dalam gitu.
akhirnya menemukan bahwa oh ini adalah kekristenan yang asli, kekristenan yang genuine, kekristenan yang belum tersentuh sama apapun. Gitu. Akhirnya aku menemukan namanya Kristen Ortodoks. Andreas sadar, agama yang ia anut sangat minoritas. Terlebih belum semua orang paham dan tahu akan keyakinan ini. Sebagian orang bahkan mengira agama Kristen Ortodoks masuk dalam ajaran sekte. Ada yang menganggap bahkan menganggap Kristen Ortodoks itu sebagai konotasinya negatif dan sebagainya. Misalnya ini bukannya sekte tertentu ya. Jadi nuansanya itu kalau Kristen Ortodoks itu hanya sekte-sekte buatan dan sebagainya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Banyak yang beranggapan seperti itu ya. Karena memang unfamiliar kan bentuk kekristenan timur di Indonesia yang kekristenannya bentuknya adalah barat. Hal yang sama juga dirasakan penganut Kristen Ortodoks lain, Yudi Kristanto. Ia bercerita, sebagian orang kini menganggap Kristen Ortodoks sebagai agama peperangan. Komentar itu datang setelah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Karena warga Rusia dan Ukraina sebagian besar menganut Kristen Ortodoks, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Ada nggak sih orang yang menganggap atau menilai atau memandang sebelah mata tentang keyakinan yang Mas Yudi anut itu untuk Ortodoks ini? Iya, tentu saja ada beberapa orang, terutama setelah ada perang yang sebenarnya bukan perang agama ya, tapi kayak banyak orang bertanya-tanya karena Rusia menyerang Ukraina dan seterusnya. Itu ada kaitannya. Itu ditarik ke situ ya? Ada kaitannya, Masyarakat betul. menarik. Ada kaitannya dengan Ortodoks ya. Bahkan ada yang sedikit tanda kutip mencibir tanda kutip ya. Kayak kok Ortodoks perang lawan Ortodoks itu gimana? Terus saya mencoba menjelaskan bahwa ini bukan tentang agama, tapi ini geopolitik atau politik seperti itu. Mereka ada beberapa orang yang cenderungnya gitu, melihat saya Ortodoks berarti terlibat terhadap kekisruhan antara Rusia Ukraina ini. Tidak sih. Hari Minggu, kiranya damai dan berkat Kristus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Baginda dan Bapa Agung kita, Kiril, yang kudus, Patriark, Moskow, dan seluruh... Perlahan, penganut Kristen Ortodoks mulai berkembang di Indonesia. Umat Ortodoks di tanah air meminta masyarakat untuk tidak memandang kepercayaan ini sebelah mata. Dan Baginda yang sangat terhormat ditirim, Satu, bahwa Kristen Ortodoks itu bukan suatu denominasi, bukan suatu sekte yang tiba-tiba ada gitu, baru 300 tahun yang lalu atau lain sebagainya, melainkan kami adalah komunitas Kristen yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, yang pastinya adalah kami sama-sama manusia, seperti itu. Jadi tolong perlakukan kami sesama juga seperti manusia layaknya, seperti itu. Ya, kami di sini sebagai umat Kristen Ortodoks, kami diamanatkan oleh Kristus bahwa kami harus saling mengasihi siapapun, apapun bentuknya itu. Jadi saya menginginkan bahwa mari kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, baik itu dari semua denominasi, kita mengenal satu dengan yang lainnya, kita saling diskusi, membuka diri supaya kita jangan kita mencari perbedaan antara bedanya aku dengan kamu itu apa, dengan agama ini dengan apa. Ya, kita mari, jadi saya berharap datang dan mari kita mencari kesamaan dari semua agama atau denominasi, kita mencoba diskusi mencari kesamaan. Samanya apa sih kita? Jangan kita datang untuk mencari suatu perbedaan. Kalau kita mencoba untuk berkata mencari suatu perbedaan, akhirnya terjadi suatu perdebatan. Mari kita keluar dengan damai di dalam nama Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tuhan